damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di hari ini, Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2024, diambil dari kitab Lukas pasal 16 ayat 10, dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sehubungan dengan pembacaan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, sangat penting kita memperhatikan cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat atau awal dari pembacaan firman tersebut. Diceritakan ada seorang pengusaha, ada seorang kaya yang mempunyai bendahara. Nama usahanya kita melihat adalah berhubungan dengan simpan pinjam. Dan yang berikut kita lihat sebagai usaha pinjam meminjam atau simpan pinjam, pasti ada yang meminjam dari orang kaya tersebut melalui bendahara yang dia tunjuk. Karena bendahara itulah yang mengelola segala kekayaan dari pemilik usaha tersebut. Itulah cerita Tuhan Yesus yang dihubungkan dengan, yaitu seperti yang dikatakan tentang pengelolaan perkara kecil. Karena melalui perkara kecil itulah sebagai ukuran untuk pengelolaan, yaitu usaha-usaha atau perkara-perkara besar. Melalui pembacaan firman Tuhan, apa selanjutnya yang diperbuat oleh bendahara yang ditunjuk oleh orang kaya tersebut, yaitu apa yang dilakukan bendahara itu kepada harta kekayaan orang kaya tersebut. Di situ kita lihat ternyata bendahara yang ditunjuk oleh orang kaya yang mengelola harta kekayaannya itu tidak jujur dalam hal perkara-perkara kecil. Dari mana kita lihat itu? Kita melihat perbuatan yang diperbuat oleh bendahara yang tidak jujur tersebut. Dia bersekongkol, berkompromi, berbuat jahat dengan harta yang orang kaya tersebut. Dia mau berkompromi dengan orang jahat yang meminjam dari dia sendiri, karena dia sendiri yang mengelola harta itu. Bendahara mengajak peminjam dalam berkompromi supaya tidak jujur. Di situlah kita lihat mereka mengikat pertemanan. Tapi pertemanan tersebut kita lihat sebenarnya sangat baik, sangat bagus berteman, tapi harus ikhlas. Tetapi pertemanan yang dibangun oleh bendahara yang tidak jujur tersebut, kita melihat bahwa pertemanan mereka adalah pertemanan yang tidak ikhlas. Kesimpulannya dari gambaran atau
perumpamaan Tuhan Yesus di atas, usaha menjadi bangkrut. Bendahara yang tidak jujur dan orang yang meminjam tersebut pun tidak jujur. Menjadi kita lihat di dalam hal pengelolaan ini, mereka saling berkompromi untuk berbuat tidak baik atau berusaha menghancurkan atau berusaha menutupi kesalahan mereka, perbuatan kejahatan mereka. Dalam penggalan cerita Tuhan Yesus, hukuman bagi orang yang kita lihat kepada orang yang mengelola harta kekayaan orang kaya tersebut atau bendahara yang tidak jujur. Di situ kita lihat tidak ada hukuman, atau seharusnya harus digambarkan melalui perumpamaan Tuhan Yesus supaya mereka dijebloskan kepada penjara. Tetapi kita jangan hanya membaca penggalan cerita perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini. Kita harus menelusuri lebih jauh lagi di konteks firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Tuhan Yesus menggambarkan atau menceritakan seorang anak yang hilang, anak yang berakhlak jahat, dan dia menghambur-hamburkan hartanya sendiri atau bagiannya sendiri, dan dia sendiri jauh dari bapaknya. Apa yang terjadi bagi anak yang berakhlak atau yang berbuat jahat tersebut? Di situ kita lihat bahwa dia sendiri dalam Lukas 15 ayat 16. Di situ kita lihat, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Jadi hukuman kepada orang jahat, dia akan menerima perbuatannya sendiri seperti anak yang hilang tadi. Melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, apa yang mau diingatkan oleh Tuhan kepada kita? Tuhan sendiri menginginkan kita supaya berbuat jujur. Kita harus mengingat selalu firman Tuhan. Di dalam Amsal 20 ayat 17 dikatakan, roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Jadi yang walaupun seakan-akan enak memakan harta atau hasil dari tipuan, pada akhirnya tidak dapat menjadi kenikmatan yang sempurna. Dan berkat untuk orang yang jujur. Ada orang yang berkata di zaman sekarang ini, mana bisa kita hidup kalau kita jujur, kalau kita tidak bohong sedikit-sedikit. Tetapi firman Tuhan mengatakan, orang jujur dikenan Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Tanda kita sebagai orang percaya, kita harus jujur sebagai tanda yang berteman dengan Allah sendiri. Dan Mazmur 114 ayat 14 dikatakan, sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Hanya orang jujurlah yang dapat berdiam di hadapan Tuhan. Mungkin orang yang tidak jujur
memiliki harta yang banyak, tapi kehidupannya telah hancur karena dia jauh dari Tuhan, karena dia bukan hidup lagi di hadapan Tuhan. Itulah yang kita lihat melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Orang jujur akan semakin makmur hidupnya. Dikatakan dalam Amsal 11 ayat 11, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Berbuatlah kita setiap saat, setiap langkah kehidupan kita, setiap tindakan kita, setialah kita dalam perkara-perkara kecil. Dan bila kita dapat setia dalam perkara kecil, Tuhan akan menambahkan berkat-Nya, dan Dia akan memberikan perkara-perkara besar. Melalui hal ini, sekali lagi kita diingatkan melalui pembacaan firman Tuhan ini. Mari saya baca sekali lagi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan, kami telah mau dengar dari firman-Mu untuk memperingatkan kehidupan kami, supaya kami tetap setia dalam hal perkara-perkara kecil. Tuhan, tolonglah kami setiap saat, penuhi kami dengan firman-Mu, penuhi hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya melalui kehidupan kami ini dapat menampakkan kehidupan sebagai orang yang beriman melalui perbuatan-perbuatan yang setia kepadamu dan perbuatan-perbuatan yang setia kepada sesama kami. Tuhan, bila ada usaha kami yang kami kelola pada hari ini, berkatilah menjadi berkat kepada kehidupan kami dan kepada keluarga kami dan kepada sesama kami. Tuhan, berikan kepada kami semua, kepada orang percaya, supaya kami tetap saling menjaga, saling peduli, supaya berbuat yang paling terbaik melalui mengingat firman-Mu bahwa Tuhan adalah kasih. Kami harus menampakkan kasih kepada hak milik orang yang lain daripada kami, supaya kami nampak sebagai pelaku firman-Mu. Tuhan, hari ini bila ada saudara kami dalam keadaan kesusahan, berikan kepada mereka kelapangan. Bila ada saudara kami dalam keadaan sakit, berikan kepada mereka kesembuhan. Bila ada saudara kami berbeban berat, angkatlah beban mereka, supaya mereka dapat berbuat atau melakukan pekerjaan kesehariannya untuk mencari nafkah mereka. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.